Selamat datang kembali di Toonpedia. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas 5 momen pertarungan epik yang terdapat dalam seri Boboiboy Galaxy Windarak. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Toonpedia. Di urutan kelima, ada pertarungan antara Boboiboy melawan Maripos. Pertarungan ini terjadi saat Boboiboy dan Feng berusaha menyelamatkan Gopal yang diculik oleh Maripos. Jika kau mahu sahabat kau selamat, datang seorang diri ke taman segera. Awalnya, Feng yang bertarung dengan Maripos, namun kuasa bayang Feng tidak mampu menandingi kemampuan ilusi milik Maripos sehingga Feng kalah. Apakah tiada sesiapa yang dapat menandingi jurus ilusi Maripos? Maka Boboiboy turun tangan untuk menghadapi Maripos. Kuasa elemen halilintar menjadi yang pertama kali digunakan oleh Boboiboy. Namun kecepatan dari Boboiboy halilintar masih kesulitan untuk menghadapi jurus ilusi dan senjata kipas libas milik Maripos. Jurus kipas libas. Boboiboy akhirnya memutuskan untuk menggunakan kuasa elemen taufan untuk melawan Maripos. Hal inilah yang sebenarnya diinginkan Maripos untuk menguji batas kekuatan elemen taufan milik Boboiboy. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Boboiboy taufan mampu mengimbangi jurus ilusi milik Maripos. Namun pertarungan keduanya berakhir tanpa pemenang, karena di saat jurus pamungkas mereka hendak saling beradu, Tuan Kuku Puteri datang bersama Yaya Danying untuk menghentikan pertarungan tersebut. Di urutan keempat, ada momen Boboiboy menggunakan kuasa Elemental Fusion Supra untuk melawan pasukan Kelkato yang dipimpin oleh Jenderal Sibella dan Cikala. Momen ini terjadi saat pasukan Kelkato yang dipimpin oleh Sibella dan Cikala menyerang kapal angkasa Tuan Kuku Puteri untuk menangkap Tuan Kuku Puteri dan membawanya kepada Reramos. Boboiboy dan kawan-kawan bersama Maripos melakukan perlawanan untuk melindungi Tuan Kuku Puteri. Namun, mereka kesulitan untuk mengatasi kecepatan dari Jenderal Sibella dan kemampuan gelombang suara milik Cikala. Jenderal Sibella meremehkan kemampuan Boboiboy dan kawan-kawan dengan menyebut mereka lemah. Di saat itulah Boboiboy marah dan menggunakan kuasa Elemental Fusion Supranya. Boboiboy Supra dengan kecepatan dan kekuatannya mampu menghadapi pasukan Reramos seorang diri. Kedahsyatan serangan tembakan Super Supra di tingkat maksimal dapat mengalahkan kekuatan jeritan gelombang suara milik Cikala. Sayangnya, Jenderal Sibella berhasil menghindari serangan tersebut. Boboiboy yang kehabisan energi setelah menggunakan Fusion Supra tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Alhasil, Tuan Kuku Puteri berhasil ditangkap dan dibawa menghadap Reramos. Di urutan ketiga, ada pertarungan antara Boboiboy Gempa melawan Jenderal Karumbang. Momen ini bermula ketika Boboiboy dan Maripos mendatangi sel penjara Istana Kupuri untuk menyelamatkan Tuan Kuku Puteri. Namun ternyata, bukan Tuan Kuku Puteri yang berada di sana, melainkan Jenderal Muskida yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Jenderal Muskida yang tidak pandai bertarung, memanfaatkan Jenderal Karumbang yang pikirannya telah dimanipulasi oleh kuasa Power Sfera Lampu Bot untuk melawan Boboiboy dan Maripos. Boboiboy menggunakan kuasa Elemental Gempa untuk menyerang sekaligus menahan serangan Jenderal Karumbang yang sangat kuat. Namun sayangnya, kekuatan Boboiboy Gempa tidak mampu menandingi kekuatan Jenderal Karumbang. Alhasil, Boboiboy dan Maripos mengalami kekalahan dan dibawa menghadap Reramos.
Di urutan kedua, ada pertarungan pamungkas duo Yaya dan Ying melawan Jenderal Sibella. Setelah berkolaborasi bersama Boboiboy untuk menyingkirkan Cikala, Yaya dan Ying bersama-sama bertarung melawan Jenderal Sibella. Dalam pertarungan kali ini, Yaya dan Ying sudah mengenakan baju perisai Kesatria Windara yang meningkatkan kekuatan serta ketahanan fisik mereka. Meski begitu, di awal pertarungan ini, Yaya dan Ying sempat mengalami kesulitan untuk menghadapi kekuatan dan kelincahan Jenderal Sibella. Namun, berkat tekad yang kuat serta kekompakan mereka dalam bekerja sama, akhirnya Jenderal Sibella berhasil dikalahkan. Serangan combo Y&Y menjadi jurus pamungkas mereka untuk menaklukkan Jenderal Sibella. Di posisi pertama, tentu saja adalah momen pertarungan akhir antara Boboiboy Beliung melawan Rey Ramos. Meski sudah memakai baju perisai Kesatria Windara, bahkan melakukan serangan kombinasi dengan ketujuh kuasa elementalnya, Boboiboy masih saja tidak dapat menaklukkan Rey Ramos yang sudah dalam bentuk metamorfosisnya. Di saat hampir putus asa, Tuan Kuku Puteri membantu Boboiboy untuk mendapatkan kuasa elemen tahap 3 pertamanya, yaitu kuasa Beliung. Boboiboy Beliung bertarung dengan ciri khas tawa cerianya yang bercampur dengan amarahnya terhadap penindasan Rey Ramos pada rakyat Windara. Boboiboy dengan kuasa Beliungnya, begitu mendominasi pertarungan ini, bahkan tidak ada satupun serangan Rey Ramos yang bisa mengenai Boboiboy. Boboiboy Beliung juga meniru jurus ilusi Maripos untuk mengelabui Rey Ramos. Hoverboard Boboiboy Beliung mampu bertransformasi menjadi sayap menyerupai kupu-kupu, dan dapat juga menjadi kapak untuk menyerang musuh. Boboiboy Beliung mengakhiri perlawanan Rey Ramos dengan jurus pamungkas, pusaran Vortex. Berakhirlah sudah kekuasaan jahat, sang pengkhianat Rey Ramos. Itu tadi 5 momen pertarungan paling epik dalam seri Boboiboy Galaxy Windara versi Toonpedia. Kalau menurut kalian, momen pertarungan manakah yang paling epik? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.